Hikmat Allah tidak dapat gagal. Tidak seperti hikmat yang dimiliki manusia, sebijaksananya orang itu, nasihat yang diberikan bisa saja gagal atau ternyata salah. Tetapi berbeda dengan hikmat Allah, sebab hikmatnya berkaitan dengan kemahakuasaannya. Kuasa, seperti halnya hikmat, merupakan inti keberadaan Allah. Allah itu bijak dan kuat. Pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Ia maha kuasa dan maha kuat. Tidak terduga pengertiannya. Pengakuan ini juga muncul dalam Perjanjian Baru. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus di Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Hikmat tanpa kuasa akan merupakan buluh yang terkulai dan menyedihkan. Kuasa tanpa hikmat akan merupakan sesuatu yang mengerikan. Tetapi dalam diri Allah, hikmat yang melimpah dan kuasa yang tak terbatas dipadukan, di mana kuasa tak terbatas dikendalikan oleh hikmat yang tak terbatas, sehingga hal ini membuat dia layak untuk mendapatkan kepercayaan kita sepenuhnya. Allah yang Maha Kuasa memiliki hikmat yang selalu aktif dan tidak pernah gagal. Semua karya penciptaan, pemeliharaan, dan kasih karunia-Nya menunjukkan hal itu. Hikmat Allah tidak hanya terkait dengan kemahatauannya, tetapi hikmat ini juga memampukannya untuk merencanakan tujuan yang sempurna dan mencapai tujuan tersebut dengan cara yang paling sempurna. Hikmat Allah dapat melihat akhir sesuatu dari sejak permulaannya. Hikmatnya dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, masing-masing dalam hubungan yang tepat dengan segala sesuatu, sehingga mampu bekerja menuju tujuan akhir dengan ketepatan sempurna. Salah satu contoh tentang hikmat Allah dapat kita lihat di 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Tuhan tahu apa yang dialami orang percaya. Tuhan tahu apa yang dilakukannya untuk menolong umatnya mencapai tujuan yang dikehendakinya. Dan dengan kuasanya, ia mampu melakukan apa yang harus dilakukannya untuk menggenapi rencananya. Cara bekerjanya Injil, kelahiran baru, kedatangan Roh Kudus dalam hidup umat Tuhan, kekalahan mutlak setan, dan kedatangan pemerintahan Kristus di langit dan bumi yang baru, semua ini berasal dari kebijaksanaan dan kuasa Allah yang sempurna dan tidak terbatas. Dalam kehidupan kita di dunia saat ini, memang terdapat banyak air mata, kesakitan, dan kematian. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang memegang kontrol atas hidup kita dan dunia ini adalah Allah yang maha bijak dan maha kuasa. Sama seperti Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah karena ketidakpercayaan, tetapi malah diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Demikian juga kita mendasarkan harapan kita pada Allah saja dan terus berharap padanya. Betapapun kelihatannya, segala sesuatu di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, segala sesuatu yang dilakukan Allah itu dilakukan dalam kebijaksanaan yang sempurna. Saudaraku, dengan Allah yang baik, yang mengingini kesejahteraan yang terbaik bagi kita, dengan kebijaksanaan Allah yang merencanakan serta kuasa Allah yang mencapai semua itu, apalagi yang kurang bagi kita. Di dalam rencana agung pencipta kita, dalam perbuatan-perbuatan yang besar, terlihat kemahakuasaannya yang berkilau dengan kebijaksanaannya untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang dikasihi dan kemuliaan bagi namanya. Biar kita semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan dalam dunia ini dengan berpegang pada hikmat dan kuasanya yang mengatur hidup kita. Tuhan memberkati.